Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardisa Niarum dengan NPM 24752108. Nah, di sini saya bekerjasama dengan rekan saya yaitu Fitri Dwi Ardiani. Di sini saya membuat proyek tentang aplikasi kasir dan pengelolaan persediaan untuk UMKM toko kue Wai Halim. Jadi saya sudah mengsurvei dengan rekan saya permasalahan pada UMKM ini, yaitu pencatatan stoknya itu masih secara manual. Terus penjualannya juga belum terdokumentasi dengan baik. Jadi penjual itu kadang sulit stoknya itu bisa berapa. Jadi dia kadang ada ruginya sedikit karena dia lupa stok yang dulu itu berapa. Dan pendapatannya itu juga masih dihitung secara manual, makanya sering terjadi kesalahan. Karena itu saya dan rekan saya membuat aplikasi ini dengan berbasis Power Apps agar seluruh proses penjualan ini bisa dilakukan semua secara digital, tetapi mudah dipahami ya untuk UMKM. Ini adalah halaman awalnya. Jadi di sini saya menampilkan logo. Logo ini kami sudah berkoordinasi dengan ownernya, katanya dia suka dengan logo ini. Makanya kami membuat logo itu berbasis AI ya. Tetapi kalau penjualnya suka, jadi kami memakai logo ini. Jadi fungsi halaman awal ini untuk menampilkan identitas aplikasi, menampilkan logo toko, memberikan tampilan yang lebih profesional. Nah, di bawahnya ini setelah ada logo, di bawahnya ada tombol mulai. Ini digunakan untuk ke menu utama aplikasi. Jadi aplikasi identitas awal ini atau halaman awal ini tuh supaya tahu kalau ini tuh merupakan identitas sebelum memulai ke sistem penjualannya. Yang kedua ada di menu utama. Jadi kita buat itu menu utama, di sini tuh kita buat menu-menu yang ada di aplikasi ini. Kayak ada stok, ada menu, ada cetak struk, ada riwayat penjualan, ada pendapatan. Saya jelasin satu-satu tentang kegunaannya ya. Yang pertama ada stok. Stok ini digunakan untuk apa sih? Digunakannya itu untuk menambahkan stok makanan, mengupdate jumlah stok, dan menghindari kehabisan persediaan. Jadi ketika misalnya lemper itu habis, Power Apps itu langsung memberitahu kalau lemper ini stoknya sudah habis. Jadi tidak perlu hitung manual lagi satu-satu. Yang kedua ini ada menu. Menu ini merupakan penjualan, merupakan halaman dari kasir ya. Di situ tuh ada pilihan produk, ada jumlah pembeliannya mau berapa, ada subtotalnya, dan stoknya itu juga akan dikurangi otomatis. Jadi tidak perlu melihat ke depan lagi ini stoknya bisa berapa, langsung ada di menu ini. Yang ketiga ada cetak struk. Cetak struk ini untuk apa sih? Cetak struk ini adalah ketika kita sudah melakukan penjualan, masa pembeli itu tidak ada struknya, supaya bisa melihat dia beli apa aja, kita buatkan struk. Nah, struk ini tuh untuk melakukan pembayaran. Terus bisa menghitung, di struk ini juga ada menghitung uang kembaliannya dan mencetak buktinya supaya kita kasih ke pembeli. Nah, yang di bawah ada riwayat penjualan. Riwayat penjualan ini digunakan untuk melihat seluruh transaksi yang pernah kita lakukan, atau saat kita menjualkan itu langsung masuk ke riwayat penjualan. Menentukan tanggalnya, tanggal berapa, produknya yang terjual apa, dan mengetahui jumlah barang yang dibeli. Nah, yang kelima yang sebelah riwayat itu ada pendapatan. Nah, menu pendapatan ini untuk menampilkan seluruh total pendapatan.
Jadi mempermudah pemilik toko ini mengetahui omset yang dijualnya, omset penjualannya. Jadi semua menu ini sudah terhubung sehingga proses penjualan itu menjadi lebih cepat. Jadi ketika kita pencet tombol kalau stok atau ini cetak stok atau menu itu langsung ke menunya. Lalu kita mulai dengan tombol stok. Kita pencet. Nah, halaman ini tuh digunakan untuk mengelola persediaan barang. Jadi fitur yang ada itu memilih nama makanan. Misalnya itu kayak lemper, kita pencet stoknya 100 dan kata itunya pemilik tokonya dia setiap hari itu semua diratakan membuat 150 stok. Jadi kita langsung pencet 150, maka dia langsung otomatis 150 semua. Nah, dengan fitur ini tuh pemilik toko itu tidak perlu mencatat stok menggunakan buku lagi ya. Kita langsung digital. Nah, ketika kita pencet tambahkan stok, langsung ke halaman kasir atau menu penjualan. Jadi di halaman ini tuh kasir itu melakukan transaksi penjualan. Yang tersedia itu yaitu kategori produk. Nah, produk itu dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti kue basah, makanan berat, kue panggang, dan gorengan. Nah, tujuannya itu supaya apa sih? Tujuannya itu agar pencarian produk itu menjadi lebih cepat. Nah, di atas ini ada pencarian produk. Nah, pencarian produk itu digunakan supaya kasir itu dapat mencari makanan menggunakan tombol di atas ini. Sehingga tidak perlu mencari satu persatu, karena kan banyak ya makanannya yang dijual. Nah, di bawahnya ada informasi produk. Nah, setiap produk itu menampilkan foto produk, nama makanan, harga, jumlah stok. Sehingga kasir itu dapat mengetahui stok yang masih tersedia. Yang saya kasih tahu tadi, ketika kita memencet tombol plus, stok itu akan langsung mengupdate sisa berapa stoknya. Nah, seperti contoh, kita menambah jumlah pembelian. Kita pencet feeder ini. Setelah kita pencet, kita mau beli berapa kan? Itu ada kan? Nah, ketika kita mau belinya itu tidak sesuai atau membelinya melebihi jumlah stok, itu Power Apps langsung bilang atau langsung ada notifnya. Jadi ketika kita udah memilih kuantitinya, lalu kita pencet tanda plus. Nah, itu langsung dikasih tahu stoknya sisa berapa. Yang tadi 150 jadi 100, sekarang kita membeli 50. Terus ketika kita sudah memencet tanda plus ini, dia juga akan langsung masuk ke keranjang. Ini bisa dilihat di keranjangnya itu total stok atau sama saja dengan keranjang. Jadi itu tuh langsung masuk, kalau kita pencet tanda plus, dia langsung masuk ke keranjang itu. Nah, tanda clear itu untuk menghapus pesanan kalau tidak jadi. Kalau riwayat itu untuk melihat riwayat yang sudah dijual. Nah, kalau tombol kembali ini buat kembali ke penambahan stok di awal tadi jika perlu diubah itunya, stoknya. Lalu setelah kita sudah memilih makanan yang dibeli pembeli, kita langsung masuk ke menu keranjang atau kita akan melakukan cetak struk. Nah, setelah pelanggan ini memilih produk, transaksi ini akan masuk ke halaman pembayaran. Halaman pembayarannya itu kayak begini. Halaman ini tuh digunakan untuk menyelesaikan transaksi penjualan, menghitung pembayaran pelanggan, serta mencetak struk sebagai bukti transaksi. Karena setelah pelanggan memilih produk pada menu penjualan, data transaksi otomatis ditampilkan ke halaman yang ini.
Halaman struktur berfungsi juga untuk bukti pembayaran sekaligus arsip transaksi. Nah, penjelasannya itu di sini ada nama toko. Nama tokonya itu adalah toko Kue Wai Halim. Itu untuk menampilkan identitas toko yang akan tercetak di bagian struk. Nah, ada tanggal dan waktunya juga. Ada daftar produknya. Daftar produknya itu kayak ini ada namanya ada, terus jumlah yang dibeli, sama total harganya. Nah, total harganya udah tahu kan? Itu total. Misalnya kita bayarnya 100, jadi masih ada kembalinya kalau kita bayar 100. Nah, jumlah bayar ini kita misalnya pelanggan ini ngasih duit ke kasir 100, jadi kita masukin nominalnya itu 100. Langsung otomatis Power Apps itu mengasih tahu dia tuh kembalinya itu berapa. Nah, kalau misalnya sudah, kita pencet tombol print. Nah, print ini digunakan untuk mencetak struk transaksi sebagai pembayaran yang diberikan kepada pelanggan. Nah, di bawahnya ada tanda terima kasih karena sudah berkunjung ke toko. Lalu, ketika sudah kita print, di sini kan belum otomatis menghapus. Jadi kita harus pencet tombol bayar. Nah, tombol bayar ini kegunaannya ada dua. Yang pertama untuk menghapus yang dibeli sebelumnya, untuk menambah pesanan untuk pembeli selanjutnya, dan untuk langsung masuk ke data Excel-nya. Jadi ketika kita pencet tombol bayar ini, sistem itu tidak hanya menyelesaikan transaksi, tetapi juga menjalankan beberapa proses secara otomatis, yaitu menyimpan transaksi ke Excel. Nah, semua data itu langsung dikirim ke file Excel. Ada tanggalnya, terus ada nama produknya, ada jumlah pembeliannya, ada harganya, ada stok awal dan stok akhirnya. Jadi kayak kita Excel itu juga membaca apa yang sudah dilakukan pada Power Apps ini, sehingga seluruh transaksi itu tersimpan secara otomatis. Jadi pada tanggal itu sesuai sama tanggal yang kita beli dan jam yang kita datang atau pembeli datang. Lalu nama itu yang pembeli beli, apa nama makanannya. Lalu harganya, jumlah pembeliannya dia beli berapa, dan harganya berapa totalnya. Nah, di sampingnya itu ada stok awal. Stok awalnya itu kita 150. Berarti kalau kita beli per 50, harusnya stok akhirnya sisa 100. Jadi ini sisa 100 ya. Tadi di Power Apps juga sisa 100. Jadi antara Excel dan Power Apps itu sama gitu. Jadi tidak membingungkan kasirnya. Jadi dengan adanya Excel ini tuh pemilik toko itu dapat mengetahui perubahan stok setiap transaksinya. Jadi tidak perlu menghitung ulang lagi ya, karena sudah ada di Excel ini lengkap. Lalu kita ke halaman selanjutnya, itu halaman riwayat penjualan. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, halaman ini tuh untuk menyimpan seluruh transaksi yang pernah dilakukan. Kayak namanya, jumlah pembeliannya, total harganya. Manfaatnya itu untuk apa sih? Untuk mempermudah pemilik toko itu melihat histori penjualan, untuk memudahkan pencarian transaksi lama juga, sebagai bukti apabila terjadi kesalahan transaksi. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman pendapatan. Halaman ini tuh menampilkan total seluruh pendapatan hasil penjualan. Data ini dihitung secara otomatis dari tabel Excel yang ada yang tadi itu, yang total tombol Excel itu. Manfaatnya itu untuk mengetahui omset penjualannya itu berapa, untuk membantu pemilik toko mengevaluasi hasil usaha, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi ini secara menyeluruh. Jadi pengguna membuka aplikasi, memilih menu utama,
Jika stok habis, maka masuk ke menu stok untuk menambah persediaan. Karena ini stoknya diperbarui setiap hari, maka kasir ini harus memencet tombol itu untuk mengupdate stok. Nah, kasir membuka menu penjualan, lalu memilih produk yang dibeli pelanggan. Nah, sistem menghitung subtotal secara otomatis. Melakukan pembayaran, sistem menghitung kembalian, lalu struk dicetak, terus data itu langsung masuk ke Excel atau ke riwayat penjualan. Lalu total pendapatan itu otomatis berubah. Stok barang otomatis berkurang juga sesuai jumlah barang yang terjual. Jadi peran saya untuk project ini dan kawan saya itu sebagai developer Power Apps, di mana tugas saya atau yang saya kerjakan itu meliputi analisis kebutuhan UMKM toko kue Wai Halim, mendesain tampilan aplikasi agar mudah digunakan, terus membuat seluruh halaman aplikasi ini menggunakan Power Apps, menghubungkan aplikasi itu dengan sumber data, membuat logika untuk penambahan dan pengurangan stok, lalu membuat proses transaksi kasir, menghitung perhitungan subtotal, total pembayaran, dan uang kembalian, lalu menyimpannya ke riwayat transaksi, terus membuat perhitungan total pendapatan secara otomatis, dan aplikasi ini saya melakukan pengujian seluruh fitur berjalan dengan baik. Lalu manfaatnya apa sih dari saya membuat aplikasi ini untuk UMKM? Jadi diharapkan aplikasi ini membantu UMKM karena supaya untuk mengurangi pencatatan secara manual. Jadi bisa mempercepat proses transaksi penjualan, bisa mengurangi kesalahan perhitungan, mempermudah pengelolaan stok barang, menyimpan riwayat transaksi secara otomatis, mengetahui omset penjualan setiap saat, membantu pemilik toko itu mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah ada di Excel ataupun di Power Apps-nya sama-sama ada datanya. Meningkatkan efisiensi operasional toko dan memberikan pelayanan itu lebih cepat kepada pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak perlu menunggu kasir membuat nota dengan pena. Ini langsung aja cetak struk dan tinggal menambah apa yang dibeli pelanggan. Dengan demikian, aplikasi ini saya dan rekan saya buat untuk dapat mendukung proses digitalisasi UMKM sehingga pengelolaan usaha itu menjadi lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Jadi kesimpulannya, aplikasi kasir dan persediaan toko kue Wai Halim ini merupakan solusi digital berbasis Microsoft Power Apps yang mengintegrasi pengelolaan stok, transaksi penjualan, pencetakan struk, penyimpanan riwayat penjualan, dan juga perhitungan pendapatan dalam satu aplikasi. Melalui sistem ini, proses operasional UMKM juga menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan pencatatan manual, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung perkembangan usaha toko kue Wai Halim. Jadi segini saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika aplikasi ini masih kurang, tetapi saya sudah memaksimalkannya secara menyeluruh. Dan saya juga minta maaf jika ada kata-kata saya yang berlibat dalam melakukan presentasi ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal